Halo, apa kabar anak-anak kelas 2? Jumpa lagi dengan Bu Prismi. Bu Prismi berharap kalian semua tetap dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran ketiga. Udin senang membaca buku cerita bintang lapangan. Udin bertanya kepada Mutiara bila ada bagian yang belum dipahaminya. Mutiara senang membantu Udin. Kakak beradik saling membantu. Nah, anak-anak, dalam teks di atas dikatakan bahwa kakak beradik saling membantu. Nah, saling membantu adalah salah satu sikap dari hidup rukun. Anak-anak, sekarang perhatikan syair lagu Pramah dan Sopan ciptaan Pak Dal yang dulu pernah kita pelajari di pembelajaran ke-1. Di pembelajaran kedua ini kita akan mencari kata-kata yang artinya sama dengan ungkapan tinggi hati dan cepat kaki ringan tangan. Sekarang perhatikan syair lagunya, kata-kata yang mana yang sama artinya dengan ungkapan tinggi hati. Iya, kita temukan kata tinggi hati artinya sama dengan sombong. Selanjutnya, kita cari kata-kata yang mana yang artinya sama dengan cepat kaki ringan tangan. Ayo, siapa yang bisa menemukan? Iya, artinya adalah rajin bekerja. Anak-anak, sekarang kita akan belajar menulis kalimat yang mengandung ungkapan dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Apa sih pengertiannya menulis dengan huruf tegak bersambung? Pengertiannya adalah menulis tegak bersambung atau menulis halus adalah kegiatan menghasilkan huruf yang saling bersambung dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Itu pengertiannya menulis tegak bersambung atau menulis halus, anak-anak. Nah, perhatikan contoh kalimat berikut. Menjadi juara kelas tidak menjadikan Udin tinggi hati. Artinya, menjadi juara kelas tidak menjadikan Udin sombong. Jadi, tinggi hati tadi artinya apa, anak-anak? Ya, artinya sombong. Berikutnya kata kedua adalah cepat kaki ringan tangan. Contohnya dalam kalimat adalah Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Artinya, Udin dijuluki anak yang rajin bekerja karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Jadi, cepat kaki ringan tangan artinya adalah anak yang rajin bekerja. Selanjutnya, anak-anak, apakah kalian masih ingat pada pembelajaran pertama kita sudah pernah belajar tentang panjang pendeknya bunyi pada lagu? Pada bagian lagu yang dinyanyikan pendek diberi tanda titik. Dan pada lagu yang dinyanyikan panjang diberi tanda garis. Nah, sekarang kita juga akan belajar tentang tekanan kuat dan lemah pada lagu. Coba kalian perhatikan
syair lagu pada layar. Bagian yang tebal mendapat penekanan kuat. Contohnya pada kata congkak, cong itu mendapat tekanan yang kuat. Kemudian bukan, bu mendapat tekanan yang kuat. Dan sombong, som juga mendapat penekanan yang kuat. Nah, kalian bisa mencobanya sendiri di rumah ya. Nah, anak-anak, dalam lagu Peramah dan Sopan memberikan pesan bahwa anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman. Kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri. Apa yang terjadi bila kakak dan adik menyombongkan diri? Hal ini dapat menimbulkan pertikaian. Seperti pada gambar, Udin dan Mutiara berkata, "Aku harus rendah hati supaya memiliki banyak teman." Ayo, siapa yang ingin seperti Mutiara dan Udin selalu rendah hati dan mempunyai banyak teman? Nah, apa artinya rendah hati? Rendah hati artinya tidak sombong. Dan kebalikannya adalah besar kepala atau tinggi hati yang artinya sombong. Nah, anak-anak, kita sekarang akan belajar berhitung. Kita ingat kembali pada pembelajaran pertama bahwa 1 kus itu artinya 1 kubus satuan. Sedangkan 10 kubus satuan itu artinya atau mewakili 1 kubus puluhan. Selanjutnya 10 kubus puluhan itu dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Dan di dalam 1 kubus ratusan terdapat 100 kubus satuan. Nah, anak-anak, kita akan belajar mengerjakan soal. Terlihat ada 2 kubus ratusan yang bernilai 200 dan 3 kubus puluhan yang bernilai 30 dan 2 kubus satuan. Jumlahnya ada 232. Kemudian dibaca 232. Contoh soal berikutnya, pada gambar terdapat 4 kubus ratusan yang bernilai 400, kemudian ada 7 kubus puluhan yang bernilai 70, dan ada 6 kubus satuan. Maka jumlahnya 476. Dan dibaca 476. Selanjutnya kita akan belajar memasangkan bilangan dengan banyak kubus yang sesuai. Pada gambar terdapat 8 kubus ratusan. Kemudian yang kedua ada 7 kubus ratusan, bawahnya 3 kubus puluhan, kemudian bawahnya lagi 2 kubus puluhan, kemudian bawahnya lagi ada 5 kubus satuan, yang terakhir ada 3 kubus satuan. Bilangan pertama yang akan kita pasangkan adalah 725. Maka kita mencari 7 kubus ratusan, kemudian 2 kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Contoh yang kedua, bilangan 825, 8 kubus ratusan, 2 kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kalian dapat berlatih sendiri di rumah ya. Nah, anak-anak, sampai di sini pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.
Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.